Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sarehat. Di video ayeuna saya herek ngabahas soal Panama, Noriega, dan negara tanpa tentara. Pada tahun 1981, Jenderal Torrijos yang memimpin Panama sejak 1968 meninggal dalam kecelakaan pesawat. Peristiwa ini membawa banyak kelokan sejarah dalam negara transkontinental ini. Negara dengan sekitar 4 juta jiwa ini memang punya keterlibatan besar dalam berbagai peristiwa penting, terutama bagi kencah pelayaran. Dalam bukunya Historical Dictionary of Panama, Thomas M. Leonard menulis bahwa Vasco da Gama pada pagi 25 September 1513 membayangkan bisa menuju Samudra Pasifik dari Atlantik tanpa harus berputar ke selatan terlebih dahulu. Caranya dengan menyeberangi daratan Panama. Pada 1524, ide itu sampai ke telinga Raja Charles kelima dari Spanyol yang menerima proposal untuk membangun terusan di Panama yang bisa menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Namun selama ratusan tahun ide itu tak mewujud. Panama yang menjadi koloni Spanyol akhirnya ikut masuk dalam Republik Kolombia yang merdeka dari Spanyol pada 1821. Kesuksesan terusan Suez yang dibangun oleh tangan pengembang bernama Ferdinand de Lesseps membuat ide membangun terusan Panama bangkit lagi. Sebuah plot kemudian disusun dengan restu Theodore Roosevelt. Amerika Serikat akan mendukung pemberontakan Dr. Manuel Amador yang hendak memisahkan Panama dari Kolombia. Sebelumnya, pada tanggal 17 Oktober 1903, orang-orang Panama anti pemerintah Kolombia berkunjung ke Washington. Lalu bersepakatlah mereka, Amerika Serikat mendukung mereka memberontak pada 3 November sore pukul 6. Esoknya pada 18 Oktober 1903 deklarasi kemerdekaan, bendera Panama bahkan konstitusinya telah siap. Tepat pukul 6 sore 3 November, garnison militer Kolombia yang sudah disuap meletakkan senjatanya. Kapal AS USS Nashville berlayar ke pelabuhan Ceylon untuk mendukung kemerdekaan Panama. 3 hari kemudian, tepat pukul 1 siang 6 November 1903, dinyatakan negara pecahan ini langsung mendapat pengakuan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Tanpa menunggu lama, esoknya 7 November, pemerintah Amerika Serikat segera memerintahkan duta besarnya di Panama untuk membahas perjanjian Fakta Terusan Panama. 11 hari kemudian, fakta itu ditandatangani kedua belah pihak. Panama menyewa lahan selebar 16 km daerah Kanal Panama kepada Amerika Serikat dengan imbalan 10 juta US dollar dan biaya tahunan 250.000 US dollar. Kolombia juga kemudian memperoleh 25 juta sebagai bagian kompensasi. Sebuah upacara kecil diadakan di Panama City pada 4 Mei 1904 sebagai simbol pengalihan dari pasukan terusan milik Perancis kepada Amerika Serikat. Letnan 2 Mark Brooke dari Korps Teknik Militer Amerika Serikat menerima kunci gudang perusahaan dan rumah sakit di Panama Tengah. Selama puluhan tahun, Panama menjadi
semacam negara satelit yang penting bagi Amerika Serikat. Penguasanya pun biasanya adalah sosok kesayangan Amerika Serikat. Ada kepentingan Amerika Serikat akan terusan Panama yang juga menghubungkan antara pesisir timur Amerika Serikat dengan Hawaii dan Filipina. Tentu Amerika Serikat juga punya pangkalan militer di sana. 2 tahun sejak Jenderal Torrijos meninggal dunia, Manuel Antonio Noriega Moreno yang menjabat sebagai Kepala Garda Nasional mengembangkan sayap kuasa militernya ke seluruh sendi kehidupan sosial dan politik Panama. Sejak itu dia secara de facto menjadi penguasa Panama. Noriega bukan orang asing bagi Amerika Serikat. Ketika menjadi Letnan II pada 1966, Noriega mengikuti semacam kursus bagi orang-orang yang diproyeksikan akan menempati jabatan penting di militer. Kursusnya berlangsung di School of the Americas yang terletak di Front Gulik, terusan Panama. Tak hanya itu, Noriega juga turut mengambil kursus psikologi di North California. Meski hasil kursusnya buruk, toh karir Noriega tetap melanggang mulus. Apalagi menurut Presiden Amerika Serikat kala itu, Lyndon B. Johnson, Noriega dianggap sebagai aset penting bagi Amerika Serikat, terutama dalam perang melawan komunisme. Bahkan sejak 1955, CIA memasukkan Noriega dalam daftar pengeluaran rutin. Memilih untuk jadi penguasa di belakang layar, kekuasaan Noriega benar-benar mencengkram Panama. Dia misalkan membungkam suara pers dengan cara membeli saham dan membredel. Sudah sejak lama pula dia terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba. Ini menjadi salah satu awal kejatuhannya. Amerika Serikat merasa kelakuan Noriega makin tak bisa diabaikan. Apalagi Amerika Serikat curiga Noriega juga menjadi mata-mata bagi lembaga intelijen lain. Maka Amerika Serikat pun kembali bermain. Mereka memberikan restu pada pemilu 1989, hasilnya bisa diduga. Guillermo Endara, pemimpin partai oposisi, terpilih sebagai presiden pada Mei 1989. Tetapi Noriega menyatakan hasil pemilihan umum tersebut tidak sah dan mengangkat kandidatnya Francisco Rodriguez sebagai presiden. Endara tidak terima, dia memimpin demonstrasi menentang Noriega. Amerika Serikat membackingi Endara dengan menginvasi Panama pada Desember 1989. Di bulan yang sama, Amerika Serikat mengalahkan rejim Noriega dan Parlemen Panama pun melantik Endara sebagai presiden. 2 bulan kemudian, Endara membubarkan angkatan bersenjata dan menggantikan mereka dengan sebuah otoritas kepolisian sipil. Kini Panama menjadi salah satu negara tanpa militer atau tentara. Memang, Panama tidak benar-benar nihil militer, sebab ada Panamanian Public Force yang bertindak sebagai pasukan penjaga keamanan. Peter Stirn, kini Panama menjadi salah satu negara tanpa militer atau tentara. Memang Panama tidak benar-benar nihil militer, sebab ada Panamanian Public Force yang bertindak sebagai pasukan penjaga keamanan. Peter Stern, seorang profesor dari George Mason yang menyunting buku Demilitarization in the Contemporary World, menyatakan tidak ada ukuran demilitarisasi yang sempurna.
Hampir semua negara yang dalam daftar The World Factbook tidak memiliki tentara memiliki beberapa bentuk layanan keamanan sesuai ancaman yang ada. Lalu bagaimana nasibnya Noriega? Setelah sempat jadi buronan Amerika Serikat dan hilang selama 10 hari, Noriega akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Di negara Paman Sam, Noriega dikenakan dengan 10 dakwaan, termasuk tindak pencucian uang, penyuapan, dan perdagangan narkotika. Pada 1992, Noriega divonis hukuman 40 tahun penjara, tapi dibebaskan pada tahun 2007. Namun ia kemudian diekstradisi ke Panama di tahun 2011 dan diberi hukuman penjara selama 60 tahun. Setelah divonis tumor otak, operasi yang dilakukan gagal dan menyebabkan pendarahan, pada 29 Mei 2017, hari ini 5 tahun silam, Noriega meninggal di usia 83 tahun. Presiden Panama Juan Carlos Varela mengumumkan kematian Noriega. Kematian Manuel Noriega menutup babak dalam sejarah kita. Tulis penulis Patrick Mutanasi dan Hussein Abdul Salam. Tirto ID. Sakitu wae baraya. Hatur nuhun menyimak. Tong hilap di subrek, di like, jeung di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.